تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita semua untuk hadir kembali di dalam forum yang sangat mulia ini untuk membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan tafsir surah Ali Imran. Tafsir surah Ali Imran. Ayat berapa sekarang? Ayat 38 ya. Silahkan dibuka surah Ali Imran ayat 38. Posisi sebelah kanan paling atas ya. Kita baca sampai ayat 41 ya. Ini soalnya satu kisah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunalika da'a Zakariya rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي
لي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر Aqir ya, qaf bukan kir. Kalau akir, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Baik, pekan kemarin kita mempelajari kisah seorang wanita mulia dan melahirkan anak yang mulia. Memang biasanya orang tua yang mulia akan melahirkan anak yang mulia. Ya, di balik anak yang soleh maka ada orang tua yang soleh atau solehah. Baik, kita belajar pekan kemarin kisahnya siapa? Istri Imran. Namanya siapa ibu-ibu? Hannah. Bukan Hannah ya, tapi Hannah, namanya Hannah. Ketika beliau hamil, beliau bernazar anaknya dihibahkan atau diwakafkan kepada Allah dengan cara ditempatkan di Baitul Maqdis menjadi pelayan Allah di sana. Ya. Ternyata ketika anaknya lahir bukan laki-laki tapi perempuan, ya.
Padahal kebiasaannya saat itu untuk menjadi khadimur Rabb atau pelayan Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis, kebanyakan adalah seorang laki-laki, dari kalangan laki-laki, ya. Tapi karena beliau sudah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tetap membawa anak perempuannya itu yang masih kecil, masih bayi, ya, ke Baitul Maqdis. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima nazar beliau di ayat 37, ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah menerima dengan penerimaan yang sangat baik, ya. Kemudian wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Nah, ini balasan bagi orang yang menitipkan anaknya untuk Allah, ya, yang menghibahkan atau mewakafkan anaknya untuk membela atau menolong agama Allah. Yang pertama, Allah menumbuhkan Maryam itu dengan pertumbuhan yang baik, sehingga ada sebagian ulama mengatakan pertumbuhan anak 1 bulan itu ditempuh oleh Maryam pertumbuhan 1 tahun. Maksudnya pertumbuhan Maryam itu 1 tahun itu seperti pertumbuhan anak yang berusia 1 bulan. Subhanallah. Bahkan ada pendapat yang lebih ekstrim lagi, pertumbuhan Maryam 1 tahun itu seperti pertumbuhan anak 1 hari. Jemaah rahimakumullah. Intinya Allah akan merawat anak kita ketika anak kita itu kita jadikan dia sebagai penolong agama Allah, dirawat dengan baik, kemudian dipertemukan dengan orang baik. Wa kaffalaha Zakaria. Allah mengangkat Nabi Zakaria sebagai pemelihara atau perawat atau pengasuh Maryam. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian Allah tanggung rezekinya. Allah cukupkan rezekinya Maryam, padahal masih kecil, belum bisa bekerja. Jamaah rahimakumullah. Tapi setiap Zakaria masuk ke mihrabnya atau ke ruangannya Maryam, dia mendapati di dekatnya Maryam itu ada makanan. Makanan buah-buahan yang harusnya tidak ada pada musim itu, tapi ada. Subhanallah, ya. Kemudian ditanya oleh Zakaria, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana kamu dapat ini? Maryam menjawab, "Huwa min indillah." Ini dari Allah. Lihat Bapak Ibu, ya. Kalau kita mewakafkan anak kita untuk Allah, jangan khawatir. Rezekinya ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Dicukupkan, bahkan dicukupkan dari jalan yang tidak maklum, tidak disangka-sangka. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nah, kemudian ayat 38 ini tentang Nabi Zakaria yang memohon anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika, di tempat itu. Kira-kira di tempat itu di mana maksudnya ini? Di mihrabnya Maryam. Jadi subhanallah, ya. Ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam yang saat itu masih sangat kecil, ya. Anggaplah masih bayi jazakumullah, ya. Kemudian dia mendapati di dekatnya Maryam itu ada makanan, ada buah-buahan, ya. Dalam suatu riwayat Maryam itu masih kecil, belum waktunya berbicara tapi sudah bisa berbicara, karena pertumbuhan Maryam lebih cepat daripada pertumbuhan anak pada masa itu, ya. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam mikir. Kan ditanya sama Nabi Zakaria, kamu dapat dari mana buah-buahan ini atau makanan ini? Maryam menjawab, ini dari Allah, nggak ada orang ngasih ke saya. Ini langsung Allah yang ngasih, tiba-tiba ada di dekat saya. Akhirnya Nabi Zakaria mikir, kalau Allah bisa mendatangkan rezeki dengan cara yang tidak maklum, kan, yang tidak biasa itu. Biasanya orang dapat makanan dikasih orang atau tidak, kalau tidak dia bekerja atau dia membeli, jamaah rahimakumullah. Tapi makanan yang ada pada Maryam itu jalan yang tidak biasa.
Ya, maka Nabi Zakaria mikir, kalau Allah SWT memberikan makanan kepada anak ini dengan jalan yang tidak biasa, berarti Allah juga berkuasa memberikan anak kepadaku walaupun usiaku sudah tua, kata Nabi Zakaria, dengan jalan yang tidak biasa juga. Jemaah rahimakumullah. Maka di tempat itulah Nabi Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bapak Ibu terkandung makna husnuzan kepada Allah. Jadi Nabi Zakaria itu husnuzan kepada Allah. Kalau Allah berkuasa mendatangkan makanan dengan jalan yang tidak biasa, kata Zakaria kepada Maryam, berarti Allah juga berkuasa memberikan anak kepadaku walaupun aku sudah tua. Ya kan? Dengan jalan yang tidak biasa juga. Karena biasanya orang kalau sudah tua udah nggak bisa punya anak. Jemaah rahimakumullah. Apalagi istrinya divonis mandul. Makanya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Nah, ini pentingnya kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Nabi Zakaria ini kita belajar ya, bahwa ketika kita melihat keajaiban atau suatu kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, hendaklah kita berdoa kepada Allah agar kebaikan itu juga diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Misalnya nih, panjenengan lihat anaknya seseorang, ya kan, yang mana anak orang itu baik, kemudian pintar, akhlaknya mulia, lembut, ya kan, dan sebagainya lah. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga kebaikan anak itu kau turunkan kepada anakku. Semoga kesuksesan anak itu kau turunkan kepada anakku. Jamaah rahimahullah. Itu namanya apa? Husnuzon. Kita berbaik sangka. Sebagaimana Allah menurunkan kebaikan kepada dia, aku yakin Allah juga menurunkan kebaikan kepada anakku. Paham ya? Jamaah rahimakumullah. Itu yang melatar belakangi Nabi Zakaria berdoa minta anak. Karena melihat Maryam, jamaah rahimakumullah, apalagi Maryam itu anak yang cantik, kemudian lembut, cerdas, ya kan, pertumbuhannya baik, maka semangat untuk punya anak itu kembali muncul dari jiwa seorang Nabi Zakaria alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, ya. Walaupun kondisi beliau sudah tidak normal ya, sudah tua, kemudian istrinya juga sudah tua dan divonis mandul. Jemaah rahimakumullah, ya. Ketika tidak ada jalan yang bisa diandalkan untuk mendapatkan apa yang diinginkan Bapak Ibu, maka satu-satunya jalan yang masih bisa diandalkan itu adalah doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau meminta anak kepada Allah, ya kan, walaupun perkara itu dianggap hampir mustahil ya. Dianggap hampir mustahil karena beliau sudah tua. Tapi beliau tidak putus asa berdoa kepada Allah setelah melihat keajaiban yang Allah tunjukkan kepada Maryam. Jemaah rahimakumullah, ya. Nah, ini semangatnya Nabi Zakaria itu muncul. Beliau sudah berdoa ya, bertahun-tahun beliau berdoa minta anak, tapi belum dikabulin sama Allah. Nah, ketika melihat Maryam, semangat untuk punya anak itu muncul kembali. Jemaah rahimakumullah, subhanallah, ya kan. Walaupun beliau sudah tua. Dikatakan beliau ini baru dikabarin punya anak itu di usia 80 tahun. Di sini ada enggak yang usia 80 tahun? Enggak ada, sudah pergi. Jemaah rahimakumullah. Ada. 80 tahun. Ya kan, 80 tahun. Bapak Ibu, panjenengan melihat orang 80 tahun, apakah mungkin dia akan punya anak? Tidak. Tapi kalau punya istri mungkin tidak? Mungkin. Jadi orang tuh kadang lebih cepat punya istri daripada punya anak, kecuali dia dapat door prize ya. Door prize itu menikah dengan janda akhirnya punya anak. Itu door prize namanya. Jadi usia 80 menikah lagi ya kan, dapat janda, dapat anak, itu bonus. Jamaah rahimakumullah. Tapi lihat, walaupun di usia tua, semangatnya Nabi Zakaria itu punya anak itu enggak padam. Jamaah rahimakumullah. Ya, ini ditunjukkan dengan doanya di surah Maryam ya. Surah Maryam ayat 2, ayat 3 sampai ayat 4 ya.
idnada rabbahu nidaan khafiyya, ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan doa khafiyya yang lirih, yang tersembunyi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa doanya? Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Rabbi, Tuhanku, tulangku sudah lemah, kepalaku sudah dipenuhi oleh uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku tidak pernah putus asa berdoa kepadamu. Nah, ini jiwa-jiwa yang tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Jadi ini salah satu tawassul yang paling baik dalam berdoa itu, Bapak Ibu, adalah melemahkan diri kita di hadapan Allah. Itu bikin doa kita cepat dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Nabi Zakaria alaihi salam. Jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi Zakaria ini udah nggak mikir sebab. Biasanya kan orang kalau pengen punya anak, apa yang dipikir oleh dia? Sebab toh. Selain dia berdoa, dia mikir sebab toh. Sebab mungkin datang ke dokter atau berusaha olahraga. Kalau Nabi Zakaria udah nggak mikir sebab, Bapak Ibu. Karena udah tua, istrinya juga tua, udah mandul. Jamaah rahimakumullah. Udah nggak mikir sebab. Beliau ini udah mikir tentang kekuasaan dan keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dari Nabi Zakaria kita belajar ya bahwa jangan membatasi apapun dalam kehidupan ini. Ya, udah nggak bisa, udah mustahil, jangan. Karena rahmat Allah itu sangat luas. Jamaah rahimakumullah, ya kan? Nah, seseorang itu kalau berkeinginan punya anak, maka ketika dia menggauli istrinya itu beda dengan orang yang menggauli istrinya hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja. Beda, Bapak Ibu. Ya, saya ulang, orang yang menggauli istrinya karena dia ingin punya anak dengan orang yang menggauli istrinya murni karena syahwat, itu beda. Orang kalau menggauli istrinya karena dia pengen punya anak dari istrinya itu, dia akan melakukan ritual khusus. Sebelumnya berwudu, kemudian sholat 2 rakaat mungkin, atau berdoa kepada Allah meminta keturunan yang baik. Jamaah rahimakumullah. Tapi kalau tujuannya itu murni syahwat, ada nggak wudunya? Ada nggak wudunya? Ngaku nggak ada gitu. Kalau murni syahwat itu nggak ada wudunya. Kadang doa nggak dibaca, jemaah rahimakumullah, ya kan? Tapi kalau pikirannya pengen punya anak dengan hubungan itu, dia pasti melalui muqaddimah yang baik, jemaah rahimakumullah, ya. Nah, orang kalau sudah punya keinginan yang kuat, biasanya doanya juga kuat, Bapak Ibu. Sebagaimana Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, kita perhatikan doanya Nabi Zakaria di sini ya. Qala, dia berkata atau berdoa, Rabbi, Tuhanku. Ini ketika melihat Maryam mendapatkan makanan langsung dari Allah. Rabbi, Tuhanku, habli, anugerahkan kepadaku. Habli ini, hab ini dari kata hibah. Hibah itu apa? Hibah itu pemberian khusus. Kalau pemberian biasa, jenengan ngasih makan, ngasih kue, itu namanya bukan hibah. Hibah itu pemberian khusus. Ngasih rumah, ngasih tanah, ngasih kendaraan, itu namanya hibah. Pemberian khusus. Pemberian yang tidak umum. Subhanallah. Dalam ayat ini Nabi Zakaria menggunakan bahasa hab dari kata hibah. Seakan-akan Nabi Zakaria ingin menunjukkan, ya Allah, berikan kepadaku anak dari jalan yang tidak biasa, jadi dari jalan yang khusus. Sehingga doa ini, kata ulama, menunjukkan bahwa Nabi Zakaria itu udah nggak melihat sebab, tapi yang dia lihat adalah kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kehendak Allah, yang mana apabila Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian hab ini diartikan sebagai karunia atau anugerah, bahwa anak itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak semua orang mendapatkan anak, walaupun dia sudah menikah bertahun-tahun, tapi kadang di antara mereka tidak punya anak. Karena anak ini pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, walaupun ditahan dengan KB, Bapak Ibu, tetap jadi.
Benar nggak? Kalau Allah berkehendak, mau pakai yudi, mau pakai susu, mau pakai macam-macam, kalau Allah berkehendak, Allah kasih. Jamaah rahimakumullah. Ya, jika Allah tidak berkehendak, tidak menganugerahkan, maka tidak akan hamil. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi hamilnya seorang perempuan itu semua hab minallah, yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Rabbi habli, Rabbi Tuhanku, habli, anugerahkan kepadaku secara khusus dari jalan yang tidak biasa. Karena kalau mengandalkan sebab sepertinya tidak mungkin, ya Rabb. Milladunka, dari sisimu. Jadi ada dua kalimat yang menunjukkan kekhususan di sini. Pertama menggunakan kata hibah, yang kedua menggunakan kata milladunka, dari sisimu. Berarti ini khusus dari engkau, ya Rabb. Ini bukan jalan yang umum. Ya. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, ya. Saya sebagai seorang presiden misalnya membagikan BLT. BLT itu singkatan dari apa? Nah, bantuan langsung. Ya, saya tidak tahu juga, ya. BLT, bantuan langsung tunai, ya kan. Dan itu biasanya menggunakan uang pribadi atau uang APBN, ya kan. Uang APBN itu anggaran pemasukan negara. Jemaah rahimakumullah. Nah, kemudian ada satu orang yang tidak dapat BLT karena namanya tidak terdaftar. Nah, kemudian saya sebagai presiden, ya kan, karena orang itu tidak mendapatkan APBN, ya, tidak terdaftar dalam anggota yang mendapatkan BLT, jemaah rahimakumullah. Nah, maka saya keluarkan uang pribadi saya untuk memberi orang itu. Secara akal Bapak Ibu, ya kan, secara umum orang ini nggak mungkin dapat. Karena apa? Namanya nggak ada. Bagaimana dia mau dapat? Jemaah rahimakumullah, ya kan? Tapi karena saya tahu dia orang ini orang yang sangat membutuhkan, akhirnya saya kasih, tapi bukan pakai APBN, namun menggunakan uang saya pribadi. Itu namanya apa? Milladunka. Paham maksud saya? Nah, jadi ini hebatnya Nabi Zakaria ketika berdoa. Karena ketika dia melihat sebab, nggak mungkin, kata Nabi Zakaria. Makanya beliau berdoa milladunka, khusus dari engkau, ya Rabb. Jalan yang tidak biasa, ya. Rabbi habli milladunka dzurriyyatan thayyibah, anugerahkan kepadaku, ya Allah, milladunka, dari sisimu, dzurriyyah, keturunan, thayyibah, yang baik. Jemaah rahimakumullah. Ini dalil, ya, kalau kita minta keturunan jangan meminta secara umum. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak, ya kan? Harus disifati anak yang baik, yang saleh solihah, Bapak Ibu. Begitu juga kalau kita minta harta, minta rezeki, ya Allah, berikan aku rezeki yang barakah, yang halal, yang baik. Begitu sifati. Jemaah rahimakumullah, ya. Karena anak itu terkadang menjadi fitnah, menjadi keburukan bagi orang tuanya. Makanya ketika Nabi Zakaria meminta anak kepada Allah, beliau meminta dengan mensifati anak yang diinginkan itu dengan sifat thayyibah. Anugerahkan kepadaku, ya Rabb, dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Baik apa di sini maksudnya? Kata ulama, fi aqwaliha wa af'aliha wa ajsamiha, hissiyan wa ma'nawiyan, ya. Kata ulama, baik di sini yang diminta oleh Nabi Zakaria itu baik dalam tiga perkara. Baik ucapannya, baik perbuatannya, dan baik fisiknya. Berarti baik secara zahir dan batin. Jamaah rahimakumullah, ya. Dan doanya ini umum Bapak Ibu, tidak khusus, ya Allah berikan kepadaku keturunan yang cakep, yang pintar, yang banyak rezekinya, yang cerdas buatan. Itu namanya mendikte Tuhan. Doa seperti itu kurang baik Bapak Ibu. Kita harus menggunakan kalimat yang simpel tapi mencakup semuanya, ya. Dzurriyyatan thayyibah,
udah cukup. Jemaah rahimakumullah. Ya, jangan mendikte Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak suka doa demikian. Allah mengatakan in wallahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang yang melampaui batas dalam berdoa, ya. Kemudian di ujung doa Nabi Zakaria memuji Allah. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Mendengar dengan pendengar itu beda, Bapak Ibu. Di sini Allah menggunakan isim fa'il, ya, pelaku, ya, pendengar. Artinya Allah itu senantiasa mendengar doa hambanya dan tidak pilih-pilih. Semua doa hambanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Beda kan dengan presiden. Kalau ada pesan masuk presiden dibaca semua atau ada yang di-reject? Ada kan, ada ajudannya itu kan. Oh ini pantas nih, masuk. Tapi kalau yang nggak pantas-pantas itu nggak dimasukkan, nggak dikasih tahu. Jemaah rahimakumullah. Sedangkan Allah SWT tidak seperti itu. Allah tidak punya ajudan, Allah SWT tidak punya staf khusus untuk menyeleksi permintaan-permintaan hambanya. Siapapun yang minta, asalkan permintaannya benar, itu semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah mensifati dirinya dengan sami'ud du'a. Sami, as-sami yang maha mendengar. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Karena Allah mendengar doa kita, maka ketika kita berdoa nggak perlu teriak-teriak. Ya Allah, nggak perlu Bapak Ibu. Allah itu maha mendengar. Nah, Nabi Zakaria itu kalau berdoa kepada Allah tadi di surah Maryam, beliau berdoa dengan nidaan khafiyah, dengan doa khafiyah yang lirih. Jemaah rahimakumullah. Ya, karena lirih itu menunjukkan apa? Kesopanan. Kalau orang bicara jas itu biasanya kurang sopan, apalagi di hadapan seorang tokoh, seorang guru. Dulu saya ketika mondok Bapak Ibu di Kalimantan, ya, itu kalau ngadep sama kiai, suara tidak boleh lebih tinggi daripada Pak Kiai. Nggih, Kiai. Sampai kiai itu kadang nggak dengar apa. Sampai nggak dengar, saking takutnya santri itu. Saking takutnya santri itu, ya kan. Jemaah rahimakumullah. Begitu juga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ketika kita berbicara, berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, Bapak Ibu. Karena Allah itu maha mendengar doa, ya. Di sini pelajarannya bahwa ketika kita berdoa disunahkan kita memuji Allah, baik memuji di awal atau memuji di akhir, ya. Intinya kita memuji Allah. Kemudian ayat 39. Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria. Subhanallah, ya. Nah, menurut satu riwayat Bapak Ibu, jarak waktu antara beliau berdoa dengan pengabulannya itu sekitar 40 tahun. Ada yang mengatakan 60 tahun. Tapi beliau tidak pernah putus asa berdoa sama Allah. Ya kan? Bayangkan itu, ya. 40 tahun baru dikabulin sama Allah. Tapi tetap sabar berdoa. Nah, kita bukan nabi, ya, bukan rasul. 3 hari nggak dikabulin, belum dikabulin, udah puri, udah nggak mau doa lagi sama Allah, ya kan? Jemaah rahimakumullah. Siapa kita? Kemudian ini juga dalil kata sebagian ulama bahwa doa itu bisa merubah takdir, Bapak Ibu. Coba bayangkan, ya, orang sudah tua, istrinya juga sudah tua, dan juga mandul. Jemaah rahimakumullah. Secara sebab ini tidak mungkin punya anak. Ya, ini kalau ukuran manusia, ya. Tapi doa itu ternyata bisa merubah takdir. Sebagaimana sabda Nabi, la yaruddul qada wal qadar illa doa. Nggak ada yang dapat menolak takdir atau merubah takdir kecuali doa. Jadi ketika semua jalan tertutup, sebab-sebab sepertinya tidak mungkin bisa menghasilkan apa yang kita inginkan, maka yang bisa diandalkan adalah doa. Jemaah rahimakumullah, angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Maka di ayat 39 Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Zakaria.
Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka Allah mengutus malaikat, lalu malaikat itu menyeru atau memanggil Nabi Zakaria. Nah, malaikat yang dimaksud oleh ayat ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan malaikatnya banyak karena disebut dengan malaikah. Kalau satu itu malakun, kalau banyak malaikatun, Bapak Ibu. Sebagian lain mengatakan malaikat yang disebut oleh ayat ini adalah malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril yang biasanya ditugaskan oleh Allah untuk berkomunikasi dengan para nabi dan para rasul. Ya. Terlepas dari perbedaan itu, intinya Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kabar bahwa Nabi Zakaria punya anak, yang mana anaknya nanti bernama Yahya. Langsung dikasih tahu oleh Allah nama anaknya. Nah, fanadathul malaikah, maka malaikat menyeru atau memanggil Nabi Zakaria, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan Nabi Zakaria saat itu sedang berdiri sholat di mihrabnya. Nah, ini dalil ya, dalil Bapak Ibu bahwa bolehnya berbicara dengan orang sholat apabila ada kemaslahatan. Boleh. Sebagaimana malaikat berbicara kepada Nabi Zakaria padahal Nabi Zakaria sedang sholat. Jamaah rahimakumullah. Asal ada kemaslahatan. Yang kedua, orang yang sholat itu tidak membalas. Kalau membalas dia batal sholatnya. Misalnya ada kemaslahatan, ya, panjenengan nih lihat ada orang sholat ngadep ke sana itu ke timur, jamaah rahimakumullah. Lalu panjenengan bilang, Pak, keliru, yang benar ke sana, ke barat, dengan putar balik. Nah, ini boleh, asalkan orang yang sholat itu tidak menjawab, oh keliru tak? Kalau begitu ya batal sholatnya. Jamaah rahimakumullah. Ya, ini pernah dilakukan oleh sahabat ketika turun perintah tentang perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah kan. Lalu ada sahabat yang pergi ke Masjid Quba. Ternyata mereka di Masjid Quba itu masih belum tahu kalau kiblatnya berubah. Sedangkan mereka saat itu sedang sholat subuh. Maka sahabat ini menyampaikan, tidakkah telah sampai kepada kalian bahwa arah kiblat sudah berubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah? Akhirnya mereka putar balik. Nah, ini boleh, jamaah rahimakumullah. Tapi kalau nggak ada kemaslahatan jangan bicara. Suaminya sedang sholat, diajak bicara sama ibu-ibu, ya, Pak, mau makan atau enggak? Kalau mau saya masakkan. Orang lagi sholat ditanya dan pertanyaannya tidak darurat, jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian menurut ayat ini, jamaah rahimakumullah, sebagian ulama atau sebagian riwayat menyebutkan bahwa sholatnya orang dulu itu qaim, berdiri saja, tidak ada rukuknya dan juga tidak ada sujudnya, jamaah rahimakumullah, ya. Tetapi pendapat yang lebih sahih mengatakan ada ruku, ada sujud. Nah, kenapa disebut berdiri? Karena perbuatan sholat yang paling lama itu adalah berdiri, ya. Gerakan sholat yang paling lama berdiri, ruku sebentar, sujud sebentar, kemudian duduk di antara dua sujud juga sebentar. Yang paling lama berdiri. Nabi SAW ketika sholat berdiri sampai kakinya bengkak, jamaah rahimakumullah. Makanya di sini disebut wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika malaikat datang mengabarkan berita bahwa Nabi Zakaria akan punya anak, saat itu Nabi Zakaria sedang berdiri sholat fil mihrab, di mihrabnya, di ruangan khususnya, jamaah rahimakumullah. Kemudian Bapak Ibu, malaikat menyampaikan kepada Nabi Zakaria, annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira untuk engkau wahai Zakaria, bi Yahya, bahwa engkau akan punya anak namanya Yahya. Kenapa langsung disebut Yahya di sini? Kata ulama, karena
berita tentang seorang nabi yang bernama Yahya itu sudah tersebar di kitab-kitab mereka, Bapak Ibu. Jadi orang-orang dulu udah tahu. Jadi orang dulu udah tahu bahwa akan ada nabi namanya Yahya di kitab-kitab mereka. Mungkin di kitab Taurat, di kitab apa namanya? Zabur, kitabnya Nabi Daud sudah disebutkan. Ya. Bahkan Nabi Zakaria sendiri menunggu kedatangan seorang nabi namanya Yahya. Subhanallah, ternyata nabi yang ditunggu juga oleh dia itu adalah akan menjadi anaknya dia. Subhanallah. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah memberikan kabar kepadamu bi Yahya, seorang anak bernama Yahya. Yahya ini artinya apa? Hidup. Dari kata hayyun, karena rahim istrinya hidup kembali, sel telurnya hidup kembali sehingga dia bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ini luar biasa ya, mintanya lama sekali baru dikabulkan. Ketika dikabulkan, Allah berikan yang terbaik, Bapak Ibu. Nah, itu doa itu lama sekali belum dikabulkan, biasanya sekali dikabulkan yang terbaik. Jemaah rahimakumullah. Makanya sabar. Kalau langsung dikabulkan itu sesuai permintaan kita. Tapi kalau kita berdoa, lama sekali kita berdoa menunggu doa itu dikabulkan, setelah sekian tahun baru dikabulkan, biasanya lebih dari apa yang kita inginkan. Jemaah rahimakumullah. Kemudian Allah mensifati Nabi Zakaria. Mohon maaf. Allah mensifati Nabi Yahya, yang mana nantinya akan menjadi anaknya Nabi Zakaria. Sifat-sifatnya pertama, musaddiqan bi kalimatin minallah, membenarkan kalimat dari Allah. Jumhur ulama tafsir mengatakan kalimat dari Allah yang dimaksud oleh ayat ini adalah Nabi Isa. Nabi siapa? Nabi Isa. Ya. Jadi Yahya itu nanti datang membenarkan kenabian Nabi Isa alaihissalam. Makanya Yahya dan Nabi Isa ini hidup satu masa. Jemaah rahimakumullah. Jarak usia mereka itu sekitar 6 bulan. 6 bulan lebih tua Nabi Yahya dibandingkan Nabi Isa alaihissalam. Ketika istrinya Nabi Zakaria hamil, setelah itu 6 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian, jemaah rahimakumullah, Maryam juga hamil. Maryam juga hamil. Sehingga ketika mereka dalam satu riwayat bertemu, ya kan, bertemu kemudian istrinya Nabi Zakaria berkata kepada Maryam, wahai Maryam, aku merasa bahwa bayi yang ada dalam perutku ini sujud memberikan penghormatan kepada bayi yang ada di dalam perutmu. Subhanallah. Nah, itu yang disebut dengan musaddiqan bi kalimatin minallah. Jadi kalau kita melihat ayat ini, Nabi Yahya dan Nabi Isa itu, Bapak Ibu, diangkat menjadi nabi di usia yang sangat muda. Jemaah rahimakumullah. Bahkan ada ulama mengatakan masih kecil, masih kanak-kanak sudah diangkat menjadi nabi. Tapi ini pendapat yang lemah. Jemaah rahimakumullah ya. Kemudian sifat yang kedua, wasayyidan, sayyid, bahwa Nabi Yahya itu akan menjadi sayyid. Sayyid apa artinya? Sayyid Anto, Sayyid Sigit, Sayyid Dedi, apa artinya? Tapi nggak cocok kalau panjenengan gitu. Sayyid itu artinya tuan atau pemimpin. Jumhur ulama mengatakan Sayyid di sini adalah pemimpin kaum muslimin. Dan kelak Nabi Yahya ketika dia besar akan menjadi Sayyid, menjadi pemimpin. Jemaah rahimakumullah. Kalau perempuan apa? Sayyidah. Cuman karena orang Jawa ini susah nyebut sayyidah, akhirnya disebutnya Siti. Siti Fatimah, Siti Aisyah. Sayyidah, ya, disingkat jadi Siti ya. Baik, kemudian sifat yang ketiga, hasuran. Nah, hasuran ulama berbeda pendapat. Intinya hasuran ini, Bapak Ibu, nggak mau sama perempuan. Jadi Nabi Yahya itu tidak mau sama perempuan. Bahkan ada ulama yang mengatakan Allah mencabut nafsu biologisnya kepada perempuan. Jemaah rahimakumullah.
Baik, tapi pendapat yang lebih unggul mengatakan Hasuran ini beliau juga punya syahwat, namun syahwatnya dapat beliau kendalikan sehingga beliau tidak menggunakan syahwatnya kepada perempuan. Seperti orang puasa Bapak Ibu, dia lapar, dia haus, tapi dia bisa menahan dirinya untuk tidak makan dan tidak minum sampai waktunya tiba. Jamaah rahimakumullah, itu makna dari kata hasuran. Makanya kalau ada laki-laki itu kok nggak bernafsu sama perempuan, tidak pengen menikah, rajin beribadah kepada Allah, nah itu titisan Nabi Yahya. Tapi nggak ada. Kalau sekarang ini kalau nggak suka sama perempuan, biasanya suka sama laki-laki, Bapak Ibu. Dan tidak menikah itu bukan berarti dia beribadah kepada Allah, bukan. Biasanya tidak menikah itu karena banyak hal ya, bukan karena dia ingin fokus beribadah. Kemudian wa nabiyan, sifat yang keberapa ini? Yang keempat, beliau adalah seorang nabi. Ya, beliau adalah seorang nabi. Kemudian minas salihin, beliau termasuk orang saleh. Jamaah rahimakumullah. Makanya sejak kecil Nabi Yahya ini udah diberikan hikmah oleh Allah ya. Allah sebutkan dalam surah Maryam ayat 12. Wa atainahul hukma sabiyya. Allah berikan hikmah kepada Yahya ketika dia masih bayi, masih kecil, Bapak Ibu. Masih kecil udah diberikan hikmah oleh Allah. Ada anak itu kalau udah disiapin sama Allah untuk jadi orang besar di kemudian hari, biasanya dari kecil tuh udah ada tanda-tandanya. Jamaah rahimakumullah ya. Nah, kita ini kan dari kecil udah ada tanda-tanda ke situ ya. Berarti jangan berharap jadi orang besar. Baik. Kemudian kita lanjutkan enggak Bapak ini. Ayat 40 41. Di mana Nabi Zakaria bukannya ragu ya, tapi beliau merasa heran bagaimana kok bisa punya anak. Makanya beliau bertanya kepada Allah di ayat 40. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati akhir. Tuhanku, bagaimana bisa aku punya anak sedangkan usiaku sudah tua dan istriku mandul. Ya. Ini pertanyaan bukan untuk meragukan, tapi menunjukkan apa? Kata ulama, keheranan atau penasaran Bapak Ibu. Ya kan? Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika beliau berkata, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Kata Allah, apakah kau tidak percaya? Percaya ya Rabb, tapi untuk membuat penasaranku ini hilang. Ya. Makanya Nabi Zakaria bertanya dengan pertanyaan sebagaimana ayat ini. Kemudian dijawab oleh Allah. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah melakukan sesuai apa yang Dia kehendaki, Bapak Ibu. Ya. Kemudian Nabi Zakaria ini masih penasaran. Makanya beliau minta tanda sama Allah. Ya Rob, tandanya kalau istriku hamil itu apa? Biasanya kan kalau istri hamil itu tandanya apa? Muntah-muntah ya toh. Ini karena sudah tua Bapak Ibu. Dan menurut Nabi Zakaria seperti mustahil seorang wanita yang sudah tua bisa punya anak. Makanya beliau menunjukkan penasarannya kepada Allah dengan bertanya, Rabbi ja'alli ayah. Ya Allah, Tuhanku, berikan kepadaku tanda-tanda bahwa istriku hamil. Subhanallah. Apa kata Allah? Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tanda istrimu hamil, engkau tidak bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari. Kecuali ramza, hanya sekedar isyarat. Jadi kalau beliau itu kalau mau ngomong sama orang tidak bisa selama 3 hari. Beliau hanya kalau pengen makan begitu kan, hanya menyebutkan dengan isyarat. Pengen apa dan seterusnya hanya bisa disebutkan dengan isyarat. Jamaah rahimakumullah. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Perbanyaklah menyebut nama Tuhanmu dan sucikanlah Dia di waktu sore dan di waktu pagi ya.
Allahu taala alam bissawab. Baik. Pekan depan masih kisah ya, tapi kembali kepada kisah Maryam ayat 42 sampai ini sampai ayat 46 jemaah rahimakumullah. Setelah itu kembali beralih kepada kisahnya Nabi Isa alaihissalam insyaallah. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.